Ini terkait program yang spektakuler itu, program makan siang gratis. Program ini belum dimulai, realisasinya juga belum. Sekarang mereka masih sibuk studi banding, lalu kemudian juga masih sibuk bagaimana cara memikirkan biayanya. Belum realisasi loh ini, tapi namanya sudah diganti. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang sekarang mulai ketularan Anies Baswedan. Suka ganti-ganti nama program. Ini terkait program yang spektakuler itu, program makan siang gratis. Program ini belum dimulai, realisasinya juga belum. Sekarang mereka masih sibuk studi banding, lalu kemudian juga masih sibuk bagaimana cara memikirkan biayanya. Belum realisasi loh ini, tapi namanya sudah diganti. Ini kan kemarin disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa program makan siang gratis ini kemudian sekarang namanya diganti dengan program makan bergizi gratis. Nah, ini saya menduga memang program makan siang gratis ini memang hanya untuk mengelabui masyarakat kita, untuk menipu-nipu mereka bahwa program ini akan diberikan kepada masyarakat, diberikan makan siang gratis untuk anak-anak usia sekolah. Ya cuman untuk meraup suara saja. Nah, sekarang belum direalisasikan, sudah diganti namanya. Bahkan untuk implementasinya, untuk penerapannya juga rencananya akan diganti. Prabowo kan mengatakan bahwa begini, kalau ini makan siang gratis, itu kan nantinya pasti akan dibagikan pada waktu siang hari. Sementara anak-anak kita yang sekolah dari pagi sampai siang, kelamaan dong, katanya begitu. Apalagi anak-anak SD, kelas 1 sampai dengan kelas 3, yang kemudian mereka ini pulangnya ini sebelum waktu makan siang. Ditakutkan nanti justru mereka malah nggak kebagian makan siang ini, makanya diganti dengan makan bergizi gratis. Tujuannya supaya apa? Supaya makanan ini kemudian bisa menjadi makanan yang bergizi dibagikan kepada anak-anak, sementara waktu pembagiannya menyesuaikan. Kalau misalkan mereka ini masuknya pagi sampai dengan pulangnya sebelum jam makan siang, ya bisa diberikan makan pagi untuk anak-anak. Yang penting bergizi. Begitu kata Presiden terpilih kita. Nah, ini yang mengherankan bagi kita semua ya ini. Kenapa? Program ini loh belum direalisasikan. Dananya juga masih dicarikan. Bahkan tim pakar dari program makan siang gratis ini, Hasim, adik dari Prabowo sendiri, ini juga mengatakan bahwa dananya ini ada. Kita nggak akan ngambil dari dana bansos, katanya. Tapi dananya ada. Tapi dia tidak menjelaskan dananya dari mana. Goib kayaknya nih. Dibilang dananya ada, tapi mereka ini sekarang bingung. Beberapa waktu yang lalu, ketika program ini baru saja dicetuskan, mereka kan sibuk dengan untuk mengutak-atik anggaran. Bagaimana nanti subsidi energi dari BBM, kemudian dari LPG akan dialihkan untuk program ini. Lalu kemudian juga ada dari program BOS yang katanya juga akan dialihkan untuk makan siang ini. Tapi sekarang belakangan ini mereka bilang bahwa ini tidak akan mengganggu dana apapun, terutama untuk bansos, tidak akan mengganggu. Dananya ada dan akan ada katanya. Tapi dari mana? Entahlah, yang nggak tahu kok tanya saya. Nah, sekarang dananya masih dicari, kemudian
Programnya ini juga masih digodok, bahkan beberapa anggota DPR RI kita sekarang lagi studi banding ke Swedia hanya untuk melihat program makan siang gratis ini, untuk belajar tentang makan siang gratis ini, namanya sama Prabowo akan diganti. Sekarang coba bayangkan, program ini kalau bagi saya adalah sebuah masalah memang. Jadi memang tujuannya hanya untuk mengiming-imingi masyarakat pemilih kita pada waktu pemilu kemarin akan diberikan makan siang gratis, hanya untuk mencapai elektabilitas mereka, untuk meraup suara mereka, elektoral mereka supaya bisa memenangkan pemilu ini. Dan ternyata sekarang setelah mereka ini menang, Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran, yang pada akhirnya sekarang pusing sendiri. Belum lagi dipusingkan dengan urusan bagi-bagi jabatan di kabinet. Mereka sekarang masih dipusingkan juga dengan program makan siang gratis ini yang akan diganti dengan program makan bergizi gratis. Dibagikan kepada siswa yang waktunya juga akan disesuaikan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu kan juga membingungkan bagi kita. Belum lagi menu-menunya. Ini kan dengan program makanan bergizi, tentunya menu yang harus dibagikan ini juga harus sangat bergizi kan. Misalkan sekarang mereka punya budget satu anak ini mendapatkan sekali makan ini sekitar 15.000 misalkan. Lalu kemudian apakah nanti ketika nyampe di mereka, apakah bisa menu ini bisa senilai 15.000? Saya kok meragukan itu kalau melihat mental dari para pejabat kita. Bisa jadi yang nyampe ke mereka cuma hanya 8 atau sampai 10.000. Belum dipotong ke sini, dipotong ke sini, dipotong ke sini. Jumlahnya kan banyak. Dan itu setiap hari. Bayangkan. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang kemudian mereka sudah terbiasa dengan makanan bergizi. Katakanlah anak-anak orang mampu. Misalkan nih, saya kasih contoh. Jan Etes, putra dari Gibran, wakil presiden terpilih. Lalu kemudian Rafathar, anaknya Raffi Ahmad. Amena, anaknya Atta Halilintar. Mereka kan sudah terbiasa dengan makanan bergizi mulai dari lahir, mulai dari ibunya hamil. Nah sekarang lalu kemudian apakah mereka juga berhak mendapatkan itu? Ini kan pada akhirnya tidak tepat sasaran dong. Harusnya kan bisa dipetakan mana-mana saja yang harus mendapatkan itu semua. Bukan hanya kemudian dipukul rata bagi 82,9 juta anak Indonesia yang mendapatkan itu, kan enggak. Kalau misalkan anak-anak seperti Jan Etes, kemudian Rafathar, Amena misalkan, mendapatkan itu juga, ini kan sangat amat nggak tepat sasaran. Mereka ini sudah tercukupi setiap hari. Mereka ini juga sudah mendapatkan makanan bergizi juga sejak dari kecil. Sementara anak-anak yang lain di belahan Indonesia yang lain, di daerah yang terpencil, yang susah mendapatkan akses makanan bergizi, itu yang memang berhak mendapatkannya. Nah kalau ini dipukul rata, akhirnya kan tidak dapat keadilan di sana. Bener rata, tapi nggak adil. Iya dong. Apalagi kalau misalkan anak-anak orang berada itu, anak-anak para pejabat misalkan, anak-anak para pengusaha itu, misalkan mereka ternyata yang mereka makan itu lebih baik menunya daripada menu yang diberikan oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi? Ya makanan yang dibagikan kepada mereka ini juga nggak bakal dimakan. Lalu apa yang terjadi? Apakah kemudian akan dibuang? Kalau misalkan ini kemudian dialihkan, diberikan kepada anak-anak yang lain, yang kemudian sudah mendapatkan hak yang sama, apakah mereka mau? Belum tentu juga. Lalu gimana solusinya? Nggak tahu. Kok tanya saya? Jadi inilah memang program ini sampai detik ini tuh masih menimbulkan polemik. Baik dari dananya, namanya, kemudian penerapannya, nanti regulasinya seperti apa, semuanya itu masih serba berpolemik. Bahkan pemerintah sendiri, pemerintah transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo nantinya, itu juga sekarang semuanya sedang bingung. Ini gimana sebetulnya? Mereka itu sendiri bingung. Pada akhirnya anggota DPR-nya kan lebih memilih plesir dengan alasan studi banding. Itu kan. Makanya program ini sebetulnya dari awal, saya dari awal dulu pertama kali program ini dimunculkan, memang mengkritisi ini. Kenapa? Ya karena itulah. Program ini hanyalah program akal-akalan hanya untuk meraup suara dari masyarakat kecil, masyarakat miskin, masyarakat bodoh yang hanya mau diberi janji-janji palsu dengan makan gratis. Padahal ada program yang jauh lebih besar, jauh lebih spektakuler, dan jauh lebih berjangka panjang manfaatnya. Seperti yang diberikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pendidikan gratis, internet gratis, tapi mereka nggak mau. Mereka lebih memilih makan gratis daripada pendidikan gratis.
Dan sekarang kalau misalkan mereka sudah mendapatkan makan gratis sampai usia sekolah selesai, lalu kemudian mereka lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi, mereka nanti akan dihadapkan lagi dengan biaya UKT yang sangat amat mahal sekali. Salah, bukan mahal sekali, tapi mahalnya berkali-kali. Setuju ya? Nah, setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Prabowo yang ketularan Anies. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Memang lidah tak bertulang.